Ya, kameranya dinyalakan dulu, ayo. Ayo, kameranya dinyalakan dulu. Ini masih banyak yang belum nyala. Orlando, Aldrivo, Amara, kemudian Syarifah, Davi Abian, Sabar. Chat lu Oke, kameranya dinyalakan, ayo. Siap, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sohli Sodri, Wayasiri Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ kita pada hari Senin siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, gimana keadaan di daerah kamu? Apakah banjir atau enggak? Kemudian masih hujan atau enggak? Karena di tempat saya di Bogor ini gerimis. Dari Enggak, Pak, di hari sini, yang Pak. lalu hujan terus. Hujan terus, Pak, hujan terus. Iya, makanya jaga kesehatan ya. Kemudian juga kalau perlu minum vitamin. Karena memang lagi musimnya seperti ini, khawatir kesehatan kamu ngedrop. Nanti ketika pas, khawatir kamu sakit. Tapi saya yakinlah kamu sudah bisa menjaga pola diri kamu, ya. Kemudian juga jangan keluar kalau tidak penting banget. Lebih baik diam di rumah. Kalau keluar, terapkan 3M. Jangan sampai tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena memang sekarang lagi musimnya seperti ini, pandemi, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah kita sehat atau enggak. Yang jelas saya selalu berdoa agar kelas 12 IPA 1 sehat semuanya, kemudian juga diberikan ilmu yang bermanfaat agar nanti bisa berguna bagi agama, nusa maupun bangsa. Ya, sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah dengan berharap agar diberikan ilmu yang banyak, bermanfaat, kemudian diberikan kesehatan, serta diamankan agar tidak terkena mara bahaya. Ila hadihiniyah walikuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya akan absen dulu ya. Ini gadis tadi WA saya ya.
eh, gadis Ya, Pak. tugasnya, tapi saya belum input, jadi belum saya balas ya gadis ya. Ntar kalau sudah saya input, saya kasih tahu oke. Ya. Bentar. Aisyah, Oke, saya foto Aisyah. dulu. Ya, kenapa? Alicia, lihat chat saya dong. apa? Lihat Oh iya, chat saya. udah saya balas juga kok. Oke. Udah saya balas ya Alicia ya. Ya, Alicia sudah balas, udah izin ke saya. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke. Oke, saya absen dulu ya. Oke, saya absen sekarang tanggal 8 bulan 2. Berarti kita tinggal Senin besok doang nih belajar. Kesononya kamu sudah ujian, sudah beraktivitas dengan praktek dan lain sebagainya. Jadi hari ini Senin dan minggu depan, Senin minggu depan. Tinggal 2 kali lagi. Oke, saya absen. Avino? Hadir Pak, hadir. Ada ya, oke. Ahmad Nabil? Hadir, Pak. Hadir, oke. Aldrivo? Assalamualaikum. Hadir, oke. Hadir. Kameranya dinyalakan. Iya Pak, dinyalain Pak. Oke, Alicia ada nih. Dia tadi udah izin ke saya karena lagi di rumahnya lagi itu. Kemudian Daviano. Hadir, Pak. Hadir, oke. Daviano, kamu berarti jarang main bola basket dong? Iya, Pak. Oh. Faris Naufal. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Hammurabi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Hanif Sungkar. Hadir, Hanif. Pak. Hadir. Hadir, oke Hanif. Hanif, kamu nggak mau nyoba masuk Akmil atau Akpol nih? Saya kecil, Pak. Apanya fisik kamu bagus, itunya juga tingginya juga bagus. Kurang tinggi saya. Oh, oke. Marsanda. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Dimas. Hadir, Pak. Hadir, oke Dimas. Kemudian Ganes. Hadir Pak. Hadir ya, oke. Irsyad. Hadir, Pak. Hadir, oke. Orlando. Hadir, Pak. Pak, saya izin toilet ya. Oke. Kemudian Nabila Azahra. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Nadia Rafifah. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, kamu juga tadi ngirim mandirinya ya, tapi belum saya input. Iya, Pak. Kemudian Namira. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Nastasia. Hadir, Pak. Hadir, oke. Radifa. Ada, oke. Regina Afifah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Rizka Elisia. Hadir, Pak. Hadir, oke. Saskia Cantika. Hadir, Pak. Hadir, oke. Syahla. Hadir, Pak. Hadir, oke. Syarifah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Abang Raffi lagi ngapain, Pak? Wisdan Davi. Hadir, Pak. Davi ada? Davi ada, oke. Ahmad Royhan. Hadir. Hadir, oke. Firzana. Hadir, Pak. Hadir, oke. Gadis. Hadir, Pak. Hadir, oke. Iya. Kemudian Revan. Hadir Pak. Hadir, oke. Amara. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ya, untuk hari ini kita akan bahas soal mandiri. Persiapan untuk PAS. Ayo diambil dulu buku mandirinya yang kayak gini.
Ayo kita akan bahas mandirinya, bab 4. Karena memang soal akan saya ambil dari mandiri juga untuk PAS ya, bukan untuk USBN. Kalau untuk USBN nanti ada. Silakan diambil dulu buku mandirinya. Yang namanya dipanggil, baca soalnya ya. Kemudian jawabannya apa? Oke, yang pertama, ara, amara, ara. Ayo baca halaman 67. Buku mandiri halaman 67. Saya tulis di chat ya. Mandiri halaman 67. Oke. Oke, silakan Ara dibaca nomor 1. Yang lainnya kameranya dinyalakan, ayo. Yang nomor 1, Pak. Ya, 67. Nomor 1. Negara merupakan masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Definisi tersebut diungkapkan oleh A. Ya, nomor 1 jawabannya A, Harold J. Lasky. Ini kemarin waktu ulangan harian sudah saya keluarin. Jadi insya Allah nanti kalau ada pas soalnya seperti ini, kamu sudah paham ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, wewenang negara itu bersifat memaksa, itu berarti pengertian dari Harold J. Lasky. Ataupun nanti dibalik, misalkan apa pengertian negara menurut J. Lasky, Harold J. Lasky. Jadi bisa aja nanti dibalik seperti itu ya. Nomor 2, Revan. Jadi nomor 1 tadi jawabannya alfa, Harold J. Lasky. Nomor 2, Revan. Tiap negara pasti memiliki Kameranya tujuan. nyalain dulu, Nak. Ya, Pak, ya. Ayo, Van. Nomor 2. Tiap negara pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa komponen negara untuk mendukung tujuan tersebut. Misalnya Indonesia memiliki TNI dan Polri. Fungsi dari kedua negara tersebut yang berkaitan dengan pencapaian tujuan negara adalah B. Mengusahakan kesejahteraan rakyat. Kalau TNI sama Polri itu bagiannya kesejahteraan atau pertahanan? Pertahanan, Pak. D jawabannya. Jadi jawabannya apa? D, Pak. Pertahanan. Ya, jadi jangan sampai terkecoh ya. Jadi kalau untuk TNI sama Polri berarti fokusnya di pertahanan. Kalau polisi juga bisa juga di bagian penertiban. Tapi di sini kan ada kata TNI-nya. Jadi kalau ada kata TNI-nya berarti itu pertahanan. Jadi jawabannya nomor 2 adalah delta. Nomor 3, gadis. Negara A baru saja merdeka. Selanjutnya, negara tersebut mengirim beberapa perwakilan negaranya untuk disekolahkan di luar negeri. Setelah lulus, perwakilan tersebut diharuskan kembali untuk membangun negaranya. Berdasarkan undang tersebut, negara memiliki fungsi sebagai mengusahakan kesejahteraan rakyat. Ya, nomor 3, betul kata gadis. Jadi jawabannya adalah delta, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Karena yang namanya negara ketika mengirimkan utusan ke negara lain untuk belajar, berarti dia ingin orang tersebut mengambil ilmu dari negara lain agar bisa diterapkan di negaranya. Contohnya kayak negara Jepang. Waktu terjadi restorasi Meiji, itu Jepang mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, mereka di sana untuk belajar dan menuntut ilmu. Ketika mereka kembali ke Jepang, mereka berhasil membangun Jepang. Itu yang dilakukan pada masa restorasi Meiji. Jadi mengirimkan para pemuda untuk belajar. Sama negara Indonesia juga.
di Indonesia ada yang namanya bantuan beasiswa dari kementerian untuk kuliah belajar di luar negeri. Nah, nanti gunanya apa? Agar ketika kembali ke Indonesia bisa mensejahterakan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperolehnya. Jadi nomor 3 adalah Delta. Nomor 4 Firzana. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ayo kameranya nyalain dulu, Neng. Bentar lagi nyari bukunya. Mas, Pak, tadi nomor 2 apa, Pak? Tadi nomor 2 jawabannya Delta. Firzana udah ketemu bukunya? Belum. Belum. Harusnya di HP sih kan. Waktu itu dikirim, cuman HP-nya juga nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah, gimana ya? Ya udah deh, kamu nyari dulu, dilengkap dulu nanti. Udah. Makasih, Pak. Mas Royhan, nomor 4. Saya, Pak. Iya, Ahmad Royhan. Setelah merdeka, suatu negara tidak langsung dianggap keberadaannya. Oleh karena itu, negara disebut biasanya mencari dukungan dari negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut, unsur terbentuknya negara adalah pengakuan dari negara lain. Oke, ya nomor 4 jawabannya Alfa, betul kata Royhan. Contohnya kayak Palestina. Negara Palestina walaupun sudah lama berdiri, karena belum mendapat pengakuan dari mayoritas negara-negara di dunia, terutama di PBB, maka dia belum diakui sebagai negara. Contohnya Amerika Serikat belum mengakui Palestina. Malah Amerika Serikat lebih mengakui Israel. Indonesia kita mengakui Palestina. Karena Palestina pun pernah melakukan hal yang sama kepada Indonesia, yaitu mengakui keberadaan negara Indonesia. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah Alfa. Nomor 5, Davi. Abian. Ya, nomor 5. Terdapat beberapa negara yang dipimpin oleh satu kepala negara. Negara tersebut terkadang membagi urusan pemerintahan dari pusat ke daerah atau yang disebut desentralisasi. Negara tersebut memiliki bentuk negara kesatuan. Ya, jadi kalau kata terpusat berarti itu namanya kesatuan. Apalagi ditambah ada kata desentralisasi. Berarti itu adalah bentuk negaranya kesatuan. Jadi betul kata Davi, jawabannya adalah Charlie. C. Negara kesatuan. Nomor 6, Syarifah. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Keuangan. 2. Pertahanan negara. 3. Transportasi. 4. Ketersediaan pangan daerah. 5. Pos. Urusan pemerintahan bagian yang diserahkan kepada pemerintahan federal ditunjukkan nomor A. 125. Ya, betul kata Syarifah. Jadi ini contohnya adalah di negara serikat. Jadi ada negara bagian dan ada negara federal atau negara pusat. Nah, kalau di negara serikat, keuangan itu urusan pemerintah pusat. Contohnya kayak Amerika Serikat, dolar itu yang menentukan atau yang bisa mencetak adalah federal atau pemerintah pusat. Kemudian pertahanan negara, itu pun sama, itu ada di pemerintah federal atau pemerintah pusat. Kemudian kantor pos, kalau sekarang tidak hanya pos kali, karena terkait juga dengan internet, kemudian juga media sosial dan lain-lain, itu pemerintah federal yang memegang kendali. Jadi jawabannya nomor 6, 1, 2, dan 5. Alfa jawabannya. Nomor 7, Syahla. Sebagai pelajar, nilai yang dapat kamu ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah B. Memupuk rasa persaudaraan. Jadi jawabannya apa, Syahla? B, Pak. D apa B?
B. Bravo. B. Sebagai pelajar, nilai yang dapat kamu ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah kalau jawabannya delta atau dodol, semangat dalam hal-hal yang bersifat menguntungkan itu kurang tepat. Karena ini lebih ke arah yang disebut dengan oportunis. Jadi kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, hanya mau enaknya aja. Tidak mau capek-capek, tidak mau... Pak, saya jawabnya Bravo, Pak. Oh, Bravo. Oke, ya. Nomor 7 jawabannya Bravo. Memupuk rasa persaudaraan. Betul. Jadi nomor 7 itu yang paling benar adalah jawabannya Bravo. Memupuk rasa persaudaraan. Betul, Syahla. Nomor 8, Saskia. Keinginan terbesar para pendiri bangsa berkaitan dengan bangsa Indonesia adalah A. Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, kalau yang nomor 8 ini perlu analisa yang lebih mendalam lagi. Contohnya saya ambil dari kata-kata Soekarno ketika sidang BPU PKI. Waktu Pancasila dibentuk, Soekarno mengatakan bahwasanya negara Indonesia ini dibangun landasannya apa? Apa yang diharapkan dari negara Indonesia? Seperti itu. Akhirnya Soekarno menawarkan yang disebut dengan Pancasila. Nah, nomor 8 ini keinginan terbesar. Terbesar itu berarti mainannya adalah jangka panjang. Kalau terkait dengan jangka pendek, ya jelas bahwasanya Indonesia harus terbebas dari penjajahan. Tetapi jangka panjangnya tidak hanya penjajahan saja, tetapi lebih ke arah bagaimana masyarakat Indonesia bisa hidup harmonis, bisa hidup rukun, bisa aman, makmur, dan sejahtera. Nah, yang nomor 8, keinginan terbesarnya, kalau yang di option dari A, B, C, D, E, maka lebih tepatnya ke arah yang Bravo. Bravo, B. Bebek. Jadi bagaimana bangsa Indonesia bisa mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Jadi nomor 8 lebih ke arah kesejahteraan. Bravo, bebek. Yang E? Nah, kalau yang E ini, bangsa Indonesia hidup bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan bahasa. Ini lebih ke arah tujuan jangka menengah. Karena kenapa? Bangsa Indonesia itu kan sudah diikat oleh kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, tetapi permasalahannya adalah di lapangan suka terjadi gesekan. Baik kalau sekarang kan contohnya kayak politik, pilkada lah, pemilihan kepala daerah, kemudian juga perang antar suku ataupun adanya konflik-konflik yang lain terkait dengan kepentingan. Contohnya kayak sekarang nih lagi rame bagaimana Partai Demokrat sedang panas. Kemudian juga sekarang di Indonesia lagi banyak bencana alam. Nah, itu semuanya kalau tidak diamankan secara pasti, secara langsung, khawatir nanti timbul kecemburuan. Kecemburuan itu maksudnya ketika misalkan di Semarang lagi banjir sekarang bantuan datang banyak. Tetapi berbeda ketika di Sulawesi, di Kalimantan banjir tidak langsung. Makanya itu perlu disiasati dengan lebih cermat. Sehingga ketika Kalimantan Selatan banjir itu Pak Jokowi langsung datang ke sana. Karena agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Kayak gitu. Jadi
kalau jangka pendeknya itu adalah Indonesia merdeka, terbebas dari penjajahan. Kalau jangka menengahnya itu bagaimana Indonesia ini bisa solid, bisa gabung, bisa utuh selama-lamanya. Tetapi kan Indonesia pernah tuh kehilangan Timur Leste atau Timur Timur. Nah, kedepannya kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya persatuan dan kesatuan harus dijaga. Jangan sampai nanti Papua misah, kemudian Kalimantan misah, nah itu berbahaya. Jadi gitu ya, Nabila, Neng. Nomor 9, Rizka. Rasa nasionalisme dapat tumbuh karena adanya keinginan hidup bersama dalam perbedaan. Ya, nomor 9 jawabannya adalah Eco. Adanya keinginan hidup bersama dalam perbedaan. Sehingga tidak menyeragamkan. Contohnya yang menyeragamkan itu Korea Utara. Jadi kalau di Korea Utara, semua orang harus sama. Tidak boleh berbeda dan melawan pimpinannya. Nah, kalau di Indonesia, kita lebih ke arah multikultural. Bagaimana merawat perbedaan agar bisa hidup bersama-sama. Jadi jawabannya nomor 9, Eco. Nomor 10, Regina, nomor 10, Neng. Perhatikan hal-hal berikut. 1 nenek moyang yang sama. 2 persamaan nasib. 3 keinginan bersama untuk merdeka. 4 mendapatkan janji kemerdekaan dari Jepang. 5 kesatuan tempat tinggal. Apa faktor penting pembentuk bangsa Indonesia ditunjuk nomor 2, 3, 5. D. Jadi jawabannya apa? D. Dodol ya? Apa bebek? Dodol, ya. Jadi nomor 10 jawabannya betul. Jawabannya adalah dodol. 2, 3, dan 5. Pertama, kalau membentuk bangsa persamaan nasib. Kita sama-sama pernah dijajah. Itu betul. Kemudian yang ketiga, keinginan bersama untuk merdeka pun sama. Dan 5, kesatuan tempat tinggal pun sama. Kita berada di wilayah negara kepulauan. Kayak gitu. Nah, kalau yang nomor 1 nenek moyang yang sama, itu kurang. Kenapa kurang? Karena kalau kita berbicara sejarah, ini kita berbicara sejarah ya. Di dalam buku sejarah itu ada yang namanya teori evolusi Darwin. Kita berbicara sejarah nih. Menurut teori evolusi Darwin, manusia itu berasal dari Meganthropus paleojavanicus, ya kan? Nah, nanti ke bawahnya muncul berbagai macam manusia-manusia kuno yang lainnya. Ada Pithecanthropus erectus, kemudian ada Homo floresiensis, Homo soloensis, Homo wajakensis, dan lain sebagainya. Nah, nenek moyang kita, kalau menurut sejarah, itu berbeda-beda. Makanya di Papua berbeda warna kulitnya dan kondisi ciri-ciri fisiknya dengan yang ada di Sumatera, karena memang nenek moyangnya berbeda. Nah, tetapi kalau di Islam itu betul nenek moyang kita sama, yaitu Nabi Adam, karena di dalam agama Islam tidak mengenal yang namanya teori evolusi Darwin. Karena kenapa? Teori evolusi Darwin juga ada kecacatan. Jadi kalau yang saya baca, fosil-fosil yang diteliti Darwin itu ada lompatan. Jadi ada satu kerangka manusia purba yang belum ditemukan sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi ada lompatan yang memang disitulah timbul kecurigaan adanya penyalahgunaan data. Jadi itu yang saya baca di dalam sebuah buku. Dan juga saya pernah lihat video Harun Yahya, kalau kamu lihat. Tapi sekarang Harun Yahya kalau di Turki udah kurang terkenal, kurang bagus. Jadi nomor 10 itu jawabannya dodol. 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Nomor 11 sekarang
Radifah. Radifah. Assalamualaikum. Radifah. Radifah. Assalamualaikum. Ini ada nih Radifah. Nak, Assalamualaikum. Radifah. Ya, nomor 11 Radifah. Saya belum, Pak. Belum. Ya udah nggak apa-apa, kamu baca aja nanti jawabannya saya kasih tahu. Bentar, Pak. Ya, nomor 11 halaman 68. Bentar, Pak, saya nyari bukunya dulu. Oh ya udah, nanti saya balik lagi. Berarti yang belum Firzana sama Radifah. Nomor 12 Nastasia. Nomor 11 Nastasia, maaf. Nomor 11 Nastasia. Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan modern. Neng, maaf Neng, suaranya agak digedein Neng. Kurang kedengeran. Negara Indonesia merupakan negara kebangsaan modern. Jika hal tersebut dikaitkan dengan terbentuknya Indonesia, negara Indonesia delta menghargai berbagai macam keragaman yang ada dalam masyarakatnya. Ya, nomor 11 jawabannya adalah delta. Menghargai berbagai macam keragaman yang ada dalam masyarakat. Kenapa negara modern seperti itu? Karena sekarang negara modern itu kalau bahasa seorang peneliti yang namanya saya lupa lagi, dia menulis buku tentang benturan peradaban, Clash of Civilization. Jadi di dalam buku itu sekarang itu negara di dunia sedang mengalami borderless ataupun batas-batas atau sekat-sekat negara sudah tidak ada lagi. Karena sekarang kamu kalau pernah ngelihat YouTube, ada yang namanya akun channel Vicky Naki kan. Dia bisa komunikasi dengan siapapun, kapanpun, dengan menggunakan bahasa apapun. Nah, berarti batas-batas negara itu sudah mulai hilang. Sehingga yang diperlukan adalah sekarang bagaimana manusia-manusia di dunia saat ini memahami keberaneka-ragaman. Sehingga terciptalah yang disebut dengan multikultural. Masyarakat yang hidup berdampingan, persatuan dalam keberagaman lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi tidak mengenal lagi warna kulit, tidak mengenal lagi asalnya dari mana, bahasanya bagaimana, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Kayak gitu. Jadi nomor 11, betul kata Nastasia, jawabannya adalah delta, dodol. Sekarang nomor 12, Namira. Ya, Nomor Pak. 12, Neng. Bentuk negara kesatuan di Indonesia dianggap sebagai bentuk final dan tidak akan diubah karena B. Bentuk yang disepakati sejak awal berdirinya negara Indonesia. Ya, jadi nomor 12, kenapa bentuk negara kesatuan di Indonesia dianggap sebagai bentuk final dan tidak akan diubah? Karena memang betul kata Namira, ini merupakan bentuk awal yang disepakati oleh pendiri bangsa kita. Kita pernah berubah dari negara kesatuan ke negara serikat, tetapi itu pun sebentar, nggak sampai 2 tahun. Karena masyarakat kita itu susah, misalkan nih, ini saya contohkan dari RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kan dulu Jawa Barat itu namanya negara Pasundan. Ketika orang Jawa Barat ingin ke Maluku, Maluku itu kan dulu namanya negara Indonesia Timur. Maka dia harus izin. Karena nanti akan ada semacam kayak pemeriksaan lah. Checkpoint seperti itu. Hampir sama kayak sekarang nih. Kamu kalau ke Bogor pasti akan diperiksa kan, baik tes COVID-nya ataupun ganjil genapnya, hampir sama kayak gitu. Nah, masyarakat Indonesia tidak setuju dengan hal itu karena ibaratnya memecah belah negara kita. Sudah kita negara kepulauan, dipecah belah oleh negara-negara serikat kayak gitu. Jadi betul kata Namira, nomor 12 jawabannya adalah beta, bebek, B.
Nomor 13. Sekarang Nadia. Nadia, Assalamualaikum. Nomor berapa, Pak? Nomor 13, halaman 69. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, Presiden memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Kedua, adanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3, mengakui keberadaan masyarakat adat. 4, laut menjadi pemersatu. 5, kebudayaan atau bahasa menjadi kebanggaan bagi sukunya masing-masing. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan nomor yang C ya, 2, 3, 4. Oke, betul Nadia. Jadi nomor 13 jawabannya Charlie. 2, 3, dan 4. Jadi karakteristik negara kita pertama adalah adanya desentralisasi. Desentralisasi itu hampir sama kayak otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan, tetapi tidak full, hanya sebagian saja untuk mengelola dan mengatur daerahnya. Itu namanya desentralisasi. Kemudian ketiga, mengakui keberadaan masyarakat adat. Nah, ini pun merupakan karakteristik negara kita. Contohnya nih, mungkin di kelas ini ada yang pernah ke Baduy di Banten, terutama Baduy Dalam ya. Itu mereka masyarakat adatnya betul-betul dijaga oleh pemerintah. Kalau di sana kan masih termasuk wilayahnya wilayah Banten ya, dulu kan Jawa Barat. Provinsinya Banten, wilayah kabupatennya ada di wilayah Lebak. Nah, masyarakat Baduy ini desa adatnya betul-betul dijaga, sehingga yang namanya ini terakhir ke sana tahun 2015 ya, teman saya itu masih dilarang membawa alat komunikasi handphone kayak gitu. Jadi ke sana memang betul-betul masih betul-betul dijaga. Bahkan istri saya juga pernah ke sana, kamera buat moto itu dilarang, nggak boleh, karena memang betul-betul adat istiadat di sana masih dijaga banget. Itu jadi. Kemudian yang keempat, laut menjadi pemersatu. Laut menjadi pemersatu itu maksudnya dengan adanya lautan kita bukan berarti dipisahkan, tetapi menjadi satu kesatuan. Sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu adalah negara Indonesia. Lautnya pun laut Indonesia. Jadi nomor 13, betul kata Nadia, jawabannya Charlie. Nomor 14, Nabila Azahra. 14. Neng, Nabila. Oh iya, Regina silakan. Pas kan nomor 14 kan, Pak? Iya, sekarang nomor 14. Nadia, bukan Nadia. Nabila Azahra. Iya, Pak. Ya, nomor 14, Neng. Prinsip bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, serta laut bukanlah pemisah, terdapat dalam Deklarasi Juanda yang ditegaskan melalui Perpu nomor 4, yang B, Pak. Ya, nomor 14 jawabannya bebek, beta. Perpu nomor 4, _PRP, _1960. Jadi nomor 14 jawabannya bebek, beta. Nomor 15, Orlando, 15. Nomor 15 ya? Iya, 15. Halaman Tanggal 69. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Sidang tersebut menghasilkan B. Bentuk dan dasar negara Republik Indonesia. Oke, iya bagus. Betul kata Orlando. Jadi tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu BPUPKI bersidang. Sidangnya itu, ini kan masih dijajah oleh Jepang. Tapi Jepang sudah kalah. Di beberapa daerah Jepang sudah kalah oleh sekutu. Termasuk wilayah-wilayah Jepang pun sudah mulai berhasil dibom. Nah,
pada tanggal ini BPUPKI bersidang tuh. Sidangnya lama. Yang disepakati adalah akan membentuk bentuk negara Indonesia apa, kemudian dasarnya apa. Nah, terakhir itu pada tanggal 1 Juni ketika Soekarno membacakan pidato. Nah, pidato itulah muncul kata Pancasila. Nah, jadi kata Pancasila itu keluar pertama kali dari perkataan Soekarno. Jadi Soekarno lah yang membuat kata Pancasila. Tetapi kalau bunyi sila-silanya bukan Soekarno, tetapi BPUPKI keseluruhan. Jadi kalau kata Pancasilanya itu Soekarno yang membuat, kemudian dibacakan di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni. Makanya tanggal 1 Juni itu disepakati sebagai Hari Pancasila. Kayak gitu. Jadi ada hari lahirnya Pancasila 1 Juni, ada juga hari kesaktian Pancasila. Kalau hari kesaktian Pancasila itu ketika peristiwa G30 SPKI. Jadi tepatnya tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Ya. Jadi betul kata Orlando, nomor 15 jawabannya adalah BB, beta. Bentuk dan dasar negara Republik Indonesia. Nomor 16, Irsyad 16. Irsyad, maaf suaranya nggak kedengeran, Nak. Irsyad. Oh iya Pak, maaf Ya, Pak, Irsyad, kemute nomor Pak. 16. Mic-nya. 16. Iya. Piagam yang berisi asas dan tujuan negara dibentuk oleh saya apa? Benar nggak? BPUPKI. Kalau Piagam Jakarta yang paling benar dibentuknya oleh Panitia 9. Jadi nanti dari BPUPKI itu membuat tim kecil yang berjumlah 9 orang. Itulah yang disebut dengan Panitia 9. Jadi nomor 16 Piagam Jakarta itu jawabannya bebek, beta, Panitia 9. Nomor 17 Ganes, Ardia Ganesa. Nomor 17. Pada awal pemerintahan di Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Ganes, Desember. maaf suaranya agak digedein, Nak. Sekarang gimana, Pak? Ya, udah, ayo. Pada awal pemerintahan di Indonesia, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, sistem pemerintah Indonesia adalah presidensial. Namun sistem pemerintahan tersebut banyak disalahgunakan. Berikut yang bukan alasan dari penyalahgunaan tersebut adalah yang C, praktik ketatanegaraan ditafsirkan sesuai kehendak penguasa. Jadi nomor 17 ini kan ada kata yang bukan. Yang bukan itu berarti yang bukan ataupun tidak merupakan penyalahgunaan. Nah, kalau di sini, kalau kita analisa satu-satu, contohnya kayak A, tidak menganut prinsip check and balances. Ya betul, waktu pada tahun 45 sampai tahun 49 memang belum ada legislatifnya. Jadi masih hanya eksekutif. Berarti prinsip check and balances belum ada. Betul. Ini merupakan alasan penyalahgunaan. Yang B-nya, tidak ada batasan yang tegas terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Ya, ini pun termasuk alasan dari penyalahgunaan tersebut. Karena memang presiden dan wakil presiden itu dia bebas melakukan apa saja terkait dengan pemerintahan. Kemudian yang C, praktik ketatanegaraan ditafsirkan sesuai kehendak penguasa. Ya, ini pun termasuk
alasan dari penyalahgunaan tersebut. Karena memang waktu itu Indonesia baru merdeka. Jadi yang paham tentang perpolitikan pun masih sedikit. Nah, yang kalau kita analisa lagi, yang D, delta, presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam penyelenggaraan negara. Nah, yang delta ini bukan alasan. Jadi jawabannya adalah dodol, delta. Kenapa delta? Karena di sana pada tanggal 18 Agustus tahun 45 sampai 27 Desember tahun 49 itu ada wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden. Sehingga presiden itu tidak bisa sewenang-wenang karena ada wakil presidennya. Nah, kalau yang delta, dodol, ini jawaban benarnya. Karena yang delta ini lebih ke arah waktu zaman sistemnya demokrasi terpimpin. Waktu zaman demokrasi terpimpin, itu yang namanya Soekarno bebas melakukan apa saja. Karena presiden yang memiliki kendali. Wakil, Perdana Menteri semuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nomor 17 jawabannya adalah dodol atau delta ya. Nomor 18 Dimas. Dimas. Ya, Pak. Ya, nomor 18. Nak. Dim, kameranya nyalain dulu, Nak. Bentar, Pak. Oke. Oke, sambil nunggu Dimas, ini rencananya dari MGMP PPKN, hari Kamis itu mau rapat tuh. Akan ngebahas kisi-kisi USBN. Nah, nanti kalau hari Kamis sudah ada, insya Allah Senin depan akan saya kasih. Nah, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi. Kalau diperbolehkan, ada beberapa soal yang akan saya kasih tahu ke kamu. Jadi, hari Senin besok kalau sudah ada kisi-kisinya, nanti kalau ada waktu lagi, soal-soalnya saya kasih ke kamu, ya, biar kamu enak. Karena saya yakin anak-anak online sekarang pengennya langsung ke arah soal, latihan soal. Jadi kalau hanya ngebahas kisi-kisi, bahasa sayanya agak bosen, ya. Mudah-mudahan aja hari Kamis sudah ada, jadi Senin bisa saya share kisi-kisinya. Kemudian nanti kalau ada waktu lagi, soalnya akan kita bahas. Oke, Dimas silakan nomor 18. PPKI dibubarkan dan dibentuk KNIP. Komite tersebut dibentuk karena A, sebagai wujud penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa. Ya, nomor 18 jawabannya adalah alfa, betul kata Dimas. Sebagai wujud penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa. Nomor 19. Marsanda. Susunan kabinet pertama ditetapkan pada tanggal 2 September 1945. Pada saat itu Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai D. Menteri Pengajaran. Ya, betul. Ini ulangan kemarin saya keluarin soalnya. Jadi ada alat pengecohnya yaitu Menteri Pendidikan. Nah, yang paling benar bukan Menteri Pendidikan, tetapi adalah Menteri Pengajaran. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pengajaran yang sekarang. Yang pertama. Nah, Menteri Pengajaran itu sekarang berubah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Ki Hajar Dewantara pada saat itu adalah Menteri Pengajaran. Kenapa dia yang dipilih? Karena dialah yang melahirkan konsep-konsep pendidikan yang bagus pada masa itu, yaitu dengan adanya sekolah taman siswa. Nah, konsep taman siswa itu diadopsi oleh Kementerian Pendidikan. Ada yang namanya Tutwuri Handayani. Nah, selain Tutwuri Handayani, ada juga Ing Ngarso Sungtulodo. Kemudian ada juga yang ketiga Ing Madya Mangunkarso. Yang terakhir Tutwuri Handayani. Ya, artinya mungkin kamu juga sudah paham ya. Nanti saja kita bahas artinya. Nomor 20, Hanif.
Hanif nomor 20. Hanif, Assalamualaikum. Tadi ada Hanif. Ada nih Hanif nih. Hanif. Nomor 20. Iya, Pak. Nah. Kenapa? Nomor 20. 20 ya? Iya, 20. Nggak tahu saya. Ya udah baca aja, nanti saya kasih tahu jawabannya. Oke. Ayo nih, nomor 20 apa? Ini Pak. Ayo baca soalnya nih. Salah satu konflik yang muncul pada masa demokrasi terpimpin adalah konflik dengan Malaysia yang terus Nomor 20. Udah nih 20. Halaman 70. Halaman 70 nomor 20. Ini 20. Salah satu konflik yang Setelah muncul. merdeka, buku Mandiri nih. Mandiri nih. Oh. Mandiri. Bab 4 halaman 70. Setelah merdeka wilayah Indonesia. Halaman berapa nih Bapak? 70, halaman 70. Iya, 70 nih. Nomor 20. Iya, gimana nih? Salah satu konflik yang muncul di sini saya. Kalau di sini setelah merdeka wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa provinsi. Mandiri bukan nih? Iya, Mandiri, buku Mandiri. Halaman 70 nomor 20. Ini. Irsyad, kamu nomor 20 apa? Setelah merdeka kan? Saya 20. Iya Pak, setelah merdeka. Ya udah, gini aja nih, saya bacain ya. Jadi nomor 20, setelah merdeka wilayah Indonesia dibagi ke dalam. Salah buku Pak. Salah buku, ya udah nih, ayo. Nih saya udah nih. Oke, ya nih. Setelah merdeka, wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa provinsi. Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal, saya jawabnya B. Ya, ayo. Jadi nomor 20 jawabannya yang paling benar adalah B, beta. B, saya 18 ya, Agustus. 18 Agustus 1945. Jadi sehari setelah Indonesia proklamasi, besoknya itu dibentuklah provinsi di Indonesia. Ya, jadi nomor 20 jawabannya beta, BB. Nomor 21, Obi, Hammurabi. Obi. Assalamualaikum, Hammurabi. Ya, Pak. Ya, nomor 21, Nak. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Menjaga persatuan bangsa agar tidak terjadi perpecahan, tentara sekutu kembali datang ke Indonesia, mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman, peningkatan fungsi BKR, menegaskan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dengan membentuk alat-alat kenegaraan. Alasan dibentuknya TKR ditujukan oleh nomor 234 C. Ya, betul. Nomor 21 jawabannya Charlie. C. 234. Oke, sekarang sudah jam 11.58. Jadi gini, informasi aja. Untuk PAS itu hanya bab 4. Kenapa saya suruh kamu ngerjain mandiri, kemudian juga kita bahas, karena memang soalnya 60% saya ambil dari mandiri, sisanya dari buku paket. Ya, kenapa saya kasih tahu agar nilai kamu bagus, ya syukur-syukur dapat 100. Kemarin sih ulangan persentase ya rata-rata kelas ini tinggi, karena yang remet hanya sedikit. Oke, itu yang ingin saya sampaikan pertama. Yang kedua, doakan agar hari Kamis ini kisi-kisi USBN PPKN sudah ada. Jadi kalau hari Kamis ini sudah ada kisi-kisinya, hari Senin akan saya kasih ke kamu. Ya. Nah, kalau sudah, nanti pertemuan berikutnya biasanya sebelum USBN itu suka ada pertemuan lagi. Nah, nanti akan saya kasih tahu atau akan kita bahas soalnya.
Kenapa harus kita bahas? Karena ini soalnya agak sedikit panjang menggunakan HOTS. Jadi bahasa sayanya bahan bacaannya cukup panjang. Jadi saya harap nanti kita bisa ketemu lagi untuk membahas soal USBN. Karena USBN ini info yang saya dapat dari Detikcom sekarang kan nggak ada ujian nasional ya, UN nggak ada. Jadi lebih ke arah fokusnya di USBN. Saya doakan biar kamu semuanya USBN-nya bagus-bagus dan bisa keterima di PTN semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, dari saya itu saja. Sekarang sudah jam 12.00. Terima kasih. Untuk hostnya ini mau saya kasih ke siapa? Avino lagi atau ke siapa? Apa kasih ke Orlando? Ya, saya kasih ke Avino lagi aja. Hostnya saya kasih ke Avino karena tadi Avino yang jadi hostnya. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Avino kamu hostnya ya. Oke, saya izin pamit.